Johannes saat ini berada di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Rio, selamat sore. Kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, jumlah korban terakhir ada berapa? Ya, Cindy dan juga saudara, dari Lembah Anai ini ada 8 orang korban. Karena ada dugaan masih adanya korban yang terbawa. Dari 8 korban ini, 4 orang diantaranya itu Rio, dibawa ke. maaf, bisa didekatkan lagi mic-nya, suara kurang jelas. Ya, di sini di Lembah Anai ini ada 8 orang korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan 4 orang diantaranya itu terpaksa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi karena kondisinya sudah tidak bisa, sulit untuk dikenali oleh pihak keluarga sehingga perlu proses pencocokan DNA di Bayangkara Padang. Dan untuk senjata sementara sejauh ini dari konfirmasi terakhir saya dengan Wakapolda Sumbar, ini dari banjir lahar dingin yang menerjang 2 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Ini ada 25 korban meninggal dunia dan 17 diantaranya masih dalam proses pencarian. Dalam proses penanganan ini di Polda Sumbar dan juga Polres Kabupaten Padang Pariaman juga sudah mendirikan posko penanganan banjir lahar dingin ini seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah posko yang dibuat oleh Polda Sumbar dan Polres Kabupaten Padang Pariaman. Demikian, Cindy. Oke, 25 orang total dan sebagian masih diidentifikasi. Kalau situasi terkini di lokasi Anda melaporkan, separah apa? Ya, kalau di sini di Lembah Anai ini umumnya adalah korban yang ada di atas bagian atas jalan. Itu mereka terbawa arus sungai sehingga bahkan ada di antara mereka yang ditemukan dalam jarak yang lebih kurang 5 kilometer dari titik awal mereka dinyatakan hilang hanyut terbawa arus banjir lahar dingin. Di sini juga akses jalan menuju akses utama jalan nasional dari yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukit Tinggi. Ini jalannya terputus total karena memang ada beberapa bagian badan jalan yang tergerus sepenuhnya oleh lahar dingin pada minggu malam kemarin. Demikian, Cindy. Oke, kalau akses jalan terputus, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pembersihannya akan butuh waktu berapa lama? Kemudian juga jalur alternatif yang disiapkan kemana? Ya, untuk jalur alternatif tadi dari pantau saya di lapangan sudah ada dari pekerjaan umum melakukan pengukuran pengecekan untuk memprediksi perbaikan dan berapa waktu lama yang dibutuhkan. Untuk sementara jelang ini diperbaiki, ini masyarakat dialihkan jalur jalannya menuju jalan ke Lubuk Basung, nama daerahnya itu melalui Kelo 44 dan juga melalui jalur jalan Cicicin Malala. Namun memang untuk jalur Cicicin Malala baru bisa dilalui tadi siang karena juga malam juga terjadi longsor di sana dan masyarakat memang diminta sangat hati-hati untuk melalui jalur Cicicin Malala ini mengingat jalur ini juga rawan terjadinya longsor. Demikian, Cindy. Oke, kalau pendataan sementara jumlah kepala keluarga yang terdampak ada berapa? Kemudian apakah ada logistik yang juga dibutuhkan darurat saat ini? Ya, untuk jumlah korban yang terdampak sejauh ini masih dalam proses pendataan. Tim gabungan di lapangan selain untuk melakukan proses pencarian, evakuasi serta proses pembersihan daerah terdampak, kawasan terdampak banjir lahar dingin ini, tim juga masih melakukan pendataan. Sejauh ini masih belum bisa dipastikan berapa jumlah korban yang terdampak. Namun untuk posko-posko di Kabupaten Tanah Datar sendiri, itu bupatinya sudah memerintahkan agar setiap nagari, setiap kantor nagari itu dijadikan sebagai tempat pengungsian dan juga tempat pembuatan dapur umum. Demikian, Cindy. Oke. Oke, Rio, saya lihat kan di belakang Anda hujan. Ini apakah ada antisipasi tambahannya juga dari BPBD untuk warga di sekitar sana? Ya, ini memang di sini sudah lebat, tapi sudah diberikan batas aman oleh pihak kepolisian. Ini pada radius 1 kilo, masyarakat sudah tidak bisa mengakses lagi untuk masuk ke titik yang terparah terdampak banjir lahar dingin seperti kawasan Lembah Anai, tempat di mananya kawasan terdampak terparah di Kabupaten Tanah Datar ini. Demikian, ini. Oke, kalau untuk listrik kemudian kebutuhan air, apakah terputus atau sejauh ini masih aman, Rio? Untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, sejauh ini daerah terparah itu ada di 2 kecamatan di Tanah Datar, ini listriknya masih padam sampai saat ini. Di Kabupaten Agam juga demikian, ada beberapa daerah titik kawasan Nagari yang listriknya terputus karena beberapa tiang juga terdampak, tiang listrik juga terdampak dari terjangan banjir lahar dingin. Namun Oke, untuk baik. penanganan, memang di posko bantuan itu sudah disiapkan untuk penerangan warga yang mengungsi nantinya. Demikian, Cindy. Oke, baik. Jurnalis Kompas TV Rio Johannes, terima kasih banyak. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali.
Dan usai jeda,